Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sahala tariqal jannati liman tafaqaha fiddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengampun yang telah memberi kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang salat, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu salat. Salat secara bahasa berasal dari kata as-shalah yang artinya doa. Namun secara istilah atau syar'i, salat berarti sebuah perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Salat bukan hanya sekedar gerakan berdiri, ruku, dan sujud, tapi salat adalah tiang agama, penghubung langsung antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan ibadah pertama yang akan dihisab di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rasul amril Islamu wa amuduhus shalah wa dirwatu sanamil jihadu fi sabilillah." Pokok perkara agama adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa idza ma'natum faqimus salat. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Shadaqallahu adzim. Yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu dengan sempurna. Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Quran Surah An-Nisa ayat 103. Ayat ini menegaskan bahwa salat adalah kewajiban utama yang tidak boleh ditinggalkan oleh seorang muslim. Salat bukan hanya rutinitas, tetapi bentuk ketaatan, komunikasi kita dengan Allah, dan pembeda antara orang yang beriman dengan yang tidak. Namun, realita yang kita lihat hari ini, banyak dari kita yang sibuk dengan urusan dunia hingga melalaikan salat. Padahal, meninggalkan salat adalah dosa besar yang konsekuensinya sangat berat. Sebagian ulama menyebutkan beberapa akibat dari meninggalkan salat 5 waktu. Yang pertama, salat zuhur. Jika kita tidak melaksanakannya, dosanya seperti membunuh 1000 orang muslim. Dan yang kedua, salat asar. Jika tidak melaksanakannya, dosanya seperti menghancurkan Ka'bah. Yang ketiga, salat maghrib. Dosanya seperti berzina dengan orang tua kamu sendiri. Yang keempat, salat isya. Tidak mendapat ridha Allah selama hidup di dunia. Dan yang kelima, salat subuh. Dosanya masuk neraka selama 6.000 tahun, yang setara dengan keabadian di akhirat. Seperti pada sebuah nazaman yang berbunyi, "Man taraka salatal khamsin dan muhamidan fajaja'uhum jahannam khalidan fiha." Sahajal manu tinggalkan salat 5 waktu turdi haja, maka dibalas dilanggengkan di neraka jahanam. Hari salat gerak ka masjid, gerak dan baju samping, amalna rejeng elmuna gerak pakai ti ayeuna. Rongkopal kalah morongkot, durbedu kalah morungkot, di adanan beki tibra ciri umat mudoraka. Adapun nilai penting
Dalam kehidupan sehari-hari, dengan sholat kita diajarkan disiplin waktu karena dilakukan pada waktu yang telah ditentukan. Wudhu dan kebersihan tempat sholat mengajarkan kita menjaga kebersihan lahir dan batin. Sholat juga dapat menenangkan hati, menjadi tempat curhat terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta membentuk pribadi yang sabar dan tawakal. Dalam sujud pun kita belajar rendah hati dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para kaum muslimin wal muslimat, mari kita bersama-sama memperbaiki sholat kita yang mana tadinya sibuk dengan urusan dunia, namun kita juga harus ingat dengan Maha Pencipta dan memberi rezeki. Semoga dengan menjaga dan memperbaiki sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hambanya yang istiqomah, diberikan kekuatan iman dan dimasukkan ke dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan itu datang dari diri saya pribadi, dan segala kebaikan semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.